Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Lutfi dan yang saya hormati dosen pembimbing saya Ibu Anti Suraya. Perkenalkan, nama saya Rahma Rosmalina dengan NIM 211010502345. Baik, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruhnya Krus Rasio dan Debit to Asset Rasio terhadap Return on Asset pada PT Mitra Adi Perkasa periode 2015 sampai 2024. Yang pertama-tama ada pendahuluan latar belakang. PT Mitra Adi Perkasa atau MAPI memiliki peran penting dalam industri rinter Indonesia sebagai pengelola berbagai merek gaya hidup ternama, baik lokal maupun internasional, serta di distributor produk olahraga, anak-anak, dan gaya hidup. MAPI mengoperasikan ribuan gerai retail di seluruh Indonesia dan terus mengembangkan bisnisnya termasuk melalui investasi dalam platform digital. Krus rasio dan debit to asset rasio adalah indikator penting yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. CR menunjukkan likuiditas, sementara DAR mengukur efisiensi pengguna perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Berikut ini ada rumus masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama ada rumus masalah. Apakah terdapat pengaruh krus rasio secara parsial terhadap return on asset pada PT Mitra Adi Perkasa tahun 2015 sampai 2024? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh debit to asset rasio secara parsial terhadap return on asset pada PT Mitra Adi Perkasa tahun 2015 sampai 2024. Yang ketiga ada apakah terjadi pengaruh krus rasio dan debit to asset rasio secara simultan terhadap return on asset pada PT Mitra Adi Perkasa tahun 2015 sampai 2024. Berikut ini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh krus rasio secara parsial terhadap ROA pada PT Mitra Adi Perkasa tahun 2015 sampai 2024. Yang kedua ada untuk mengetahui pengaruhnya DAR secara parsial terhadap ROA pada PT Mitra Adi Perkasa tahun 2015 sampai 2024. Yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh krus rasio dan debit to asset rasio secara parsial terdapat return on asset pada PT Mitra Adi Perkasa TBK tahun 2015 sampai 2024. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini dijelaskan ada variabel independen dan dependen. X1 dan X2. X1-nya itu krus rasio, H1 berpengaruh terhadap ROA, dan X2-nya DAR, debit to asset rasio, berpengaruh terhadap return on asset, Y, yaitu variabel dependennya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Berikut ini ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji statistik deskriptif, yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji multikolinearitas, dan yang keempat ada uji heterokedastisitas, yang kelima uji autokorelasi, yang keenam ada uji regresi linear berganda, yang ketujuh ada uji parsial, yang ke-8 ada uji simultan, yang ke-9 ada uji koefisiensi determinasi. Yang pertama ada uji statistik deskriptif. Krus rasio dengan nilai rata-rata 140.6630 lebih besar dari standar deviasi 19.10239 yang berarti bahwa data tersebut bersifat homogen atau tidak bervariasi. Yang kedua ada debit to asset rasio dengan nilai rata-rata 58.2650 lebih besar dari standar deviasi senilai 7.87831 yang berarti bahwa data tersebut bersifat homogen atau tidak bervariasi. Yang ketiga ada return on asset dengan nilai rata-rata 4.8350 lebih besar dari standar deviasi 4.38899 yang berarti data tersebut bersifat homogen atau tidak bervariasi. Berikut ini ada uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas dengan mengujikan uji Kolmogorov-Smirnov yang diperoleh nilai signifikan secara 0,200 lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Terus uji multikolinearitas, nilai FIF pada CR dan DAR menunjukkan angka lebih kecil dari 10 di mana 1.060 lebih kecil dari 10. Yang dapat disimpulkan bahwa dalam model ini tidak terjadi masalah multikolinearitas, data layak digunakan. Terus ada uji heterokedastisitas, nilai signifikan
sebesar 0,025, artinya nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heterokedasitas pada model regressi. Terus ada uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson sebesar 1,568, artinya nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regressi. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Di sini dijelaskan bahwa nilai konstanta 22.240 dan pada variabel krus rasio senilai 0,079 dan pada variabel debit to asset ratio senilai min 0,490. Yang pertama ada A yang konstanta. A sebesar 2240 menunjukkan variabel CR dan DA bernilai 0, berarti nilai ROA adalah 22240. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel return on asset tidak mengalami perubahan. Yang kedua ada dari hasil oleh data B1 nilai koefisiensi X1 sebesar 0,079. Berarti setiap kenaikan 1 dengan demikian ROA diharapkan meningkat sebesar 0,079 dengan asumsi bahwa semua variabel independen lainnya tetap stabil. Yang ketiga ada dari hasil olah data B2 nilai koefisiensi X2 sebesar min 0,490. Yang berarti setiap kenaikan satuan akan mengakibatkan penurunan senilai min 0,490 dengan dugaan bahwa semua variabel independen lainnya konstan. Jika DAR menurun berarti ROA cenderung meningkat atau sebaliknya. Uji parsial uji T. Uji T secara parsial, krus rasio menunjukkan variabel CR mempunyai nilai signifikan 0,122 lebih besar dari 0,05 dan T hitung senilai 1759 lebih kecil dari T tabel yaitu 2365, sehingga dapat disimpulkan HA1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh krus rasio dengan return on asset. Yang kedua ada uji T secara parsial, krus rasio menunjukkan variabel DAR mempunyai nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05 dan T hitung senilai min 491 lebih besar dari T tabel yaitu 2365, sehingga terdapat pengaruh negatif signifikan debit to asset ratio dengan return on asset. Berikut ini ada uji F, nilai signifikasi untuk pengaruhnya krus rasio dan debit to asset ratio secara simultan terhadap return on asset sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya 10.334 lebih besar dari T tabel 4,46, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan krus rasio dan debit to asset rasio secara simultan terhadap return on asset ratio. Selanjutnya ada uji koefisiensi determinasi. Nilai adjustif R² sebesar 0,675 atau 67,5%. Hal ini mengandung arti bahwa return on asset berpengaruh terhadap variabel krus rasio dan debit to asset ratio sebesar 67,5%, sedangkan sisanya 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti ini. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Yang pertama, dari hasil krus rasio terhadap return on asset tidak berpengaruh signifikansi pada PT Mitra Adipakasa Tbk tahun 2015 sampai 2024. Yang kedua ada hasil debit to asset ratio terhadap return on asset berpengaruh signifikan pada PT Mitra Adipakasa Tbk tahun 2015 sampai 2024. Yang ketiga ada secara simultan krus rasio dan debit to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Jadi saran saya bagi perusahaan, tingkatkan likuiditas krus rasio, pertahankan debit to asset ratio rendah dengan mengurangi hutang, melunasi hutang berbunga tinggi, dan tingkatkan return on asset dengan mengelola aset secara efisiensi. Terus yang kedua, bagi akademis, studi ini membuka peluang penelitian lanjutan mengenai hubungan rasio keuangan dengan ROA. Yang ketiga, ada bagi peneliti, perpanjang periode penelitian guna sampel lebih besar dan masukkan rasio serta faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.